Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pengantar Manajemen dan Administrasi Logistik. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa sarjana terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kita masuk ke materi ke-7 terkait fungsi penentuan kebutuhan dan penganggaran dalam kegiatan logistik berhubungan dengan manajemen persediaan atau inventory manajemen bersama saya Johan Bimo Sukoco. Hubungan antara anggaran dan fungsi perencanaan adalah pertama, mengarahkan seluruh tenaga dalam perusahaan untuk kegiatan yang paling menguntungkan. Kedua, membangun kebijakan-kebijakan perusahaan. Dan yang ketiga, mengakibatkan pemakaian alat-alat fisik lebih efektif. Hubungan antara anggaran dengan perencanaan dan pengendalian. Terdapat hubungan yang sangat erat antara anggaran dengan perencanaan dan pengendalian, di mana perencanaan melihat ke masa depan, yaitu menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkannya dengan rencana yang telah disusun. Anggaran sebagai alat pengendalian. Menurut Watt, Galton, and Gordon, proses pengendalian dapat dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu pertama, pencatatan hasil kerja aktual, kedua, perbandingan antara hasil kerja aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan yang ketiga, analisis terdapat varians yang terjadi di mana penyebab terjadinya penyimpangan tersebut harus dicari, dan apabila telah diketahui penyebabnya, baru kemudian dilakukan tindakan koreksi. Kita selanjutnya mempelajari implementasi atau penerapan penganggaran ini dan hubungannya dengan manajemen persediaan dalam logistik atau inventory management. Pengertian persediaan dalam logistik. Persediaan merupakan stok atau item-item yang disimpan oleh perusahaan yang digunakan untuk mendukung produksi bahan baku dan barang setengah jadi sebagai hasil akhir produksi atau barang jadi sebelum dikirimkan ke pelanggan untuk kegiatan-kegiatan mulai dari perawatan, perbaikan, dan operasional, dan untuk pelayanan pelanggan berupa barang jadi dan suku cadang. Persediaan ini merupakan bagian utama dari modal kerja sebab jumlahnya yang sangat besar. Persediaan diperlukan untuk dapat melakukan proses produksi dan penjualan secara lancar. Persediaan bahan mentah dan barang dalam proses diperlukan untuk menjamin kelancaran proses produksi. Perusahaan manufaktur mempertahankan persediaan, baik persediaan bahan baku maupun persediaan barang setengah jadi dalam jumlah tertentu selama masa produksi. Oleh karena itu, persediaan dalam logistik itu perlu direncanakan secara baik di dalam penganggaran logistik. Penganggaran logistik penting untuk menentukan persediaan apa yang harus dilakukan di dalam sebuah gudang. Alasan pengadaan persediaan. Pertama, persiapan kegiatan produksi dan penjualan. Perusahaan manufaktur membutuhkan bahan baku untuk kegiatan produksi. Bahan baku ini disimpan perusahaan sebagai persediaan yang siap digunakan ketika dibutuhkan dalam produksi. Untuk perusahaan dagang, persediaan berupa barang jadi disimpan untuk penjualan. Alasan pengadaan persediaan berikutnya adalah dukungan kegiatan perawatan, perbaikan, dan operasional. Perusahaan perlu menjaga produksi dan operasional berjalan secara baik, maka perusahaan perlu melakukan perawatan dan perbaikan terhadap mesin produksi, peralatan, dan bangunan. Untuk itu, perusahaan memerlukan persediaan yang siap digunakan ketika dibutuhkan. Hal ini diperlukan penganggaran secara baik terkait kegiatan-kegiatan ini. Yang ketiga adalah pertimbangan ekonomi skala. Pengadaan bersifat ekonomis jika dilakukan dalam jumlah tertentu. Perusahaan seringkali melakukan pemesanan melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk periode tertentu. Kelebihan jumlah ini menjadi persediaan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, manajemen di dalam penganggaran diperlukan untuk mempertimbangkan persediaan-persediaan di dalam perusahaan ini. Keempat, melindungi dari ketidakpastian permintaan. Jumlah permintaan barang atau produk yang berubah-ubah. Perusahaan menggunakan persediaan untuk melindungi dari ketidakpastian permintaan, sehingga terhindar dari kondisi
kekurangan persediaan atau stock out. Untuk menghindari adanya stock out ini, maka penganggaran yang baik dan perencanaan yang baik sangat diperlukan di dalam manajemen logistik. Kelima, melindungi dari ketidakpastian pasokan. Pengiriman barang dari pemasok dapat mengalami gangguan, misalnya kendala produksi di pemasok atau masalah-masalah terkait transportasi dan lain sebagainya, di mana ketidakpastian ini dapat diantisipasi dengan persediaan, sehingga kegiatan produksi dan penjualan tidak akan terganggu. Hal ini dapat diantisipasi dengan adanya penganggaran yang baik, perencanaan di dalam penganggaran yang baik. Nah, terkait biaya persediaan, konsekuensi dari adanya persediaan adalah munculnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini harus tercover di dalam penganggaran. Biaya utama persediaan dalam logistik dapat dibedakan atas: pertama, biaya pengelolaan persediaan atau inventory carrying cost, mencakup biaya modal, biaya penyimpanan, biaya pelayanan persediaan. Kedua, biaya pemesanan atau order or setup cost, mencakup biaya pemesanan, pembelian atau purchasing order, biaya transportasi, dan biaya penerimaan atau receiving cost. Dan yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan atau expected stock out cost. Ketika terjadi kekurangan persediaan, perusahaan dapat berusaha memenuhi permintaan pelanggan. Jika akhirnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk melakukan penjualan, sehingga tidak dapat mendapatkan keuntungan. Biaya-biaya yang muncul pada situasi ini disebut sebagai biaya akibat kekurangan persediaan. Biaya persediaan ini perlu di-cover di dalam penganggaran atau di dalam perencanaan saat kegiatan logistik itu direncanakan di awal, di mana penganggaran adalah penting bagi sebuah kegiatan logistik. Perhitungan nilai persediaan atau inventory costing. Perhitungan persediaan atau inventory counting adalah proses pemeriksaan dan perhitungan fisik persediaan yang tersimpan di gudang. Pada proses ini dilakukan validasi posisi persediaan yang ada di gudang dengan yang tercatat secara sistem. Frekuensi perhitungan persediaan dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Berikutnya kita mempelajari mengenai penentuan nilai persediaan atau inventory costing. Penentuan nilai persediaan atau inventory costing adalah proses penghitung nilai persediaan yang ada pada perusahaan dengan menggunakan berbagai metode. Yang akan kita pelajari sebagai berikut. Terdapat 4 metode di dalam. Jadi, di dalam penentuan nilai persediaan atau inventory costing ini terdapat 4 metode. Yang pertama, standard cost. Yang kedua, moving average. Yang ketiga, FIFO. Dan yang keempat, LIFO. Pertama, standard cost. Perhitungan nilai persediaan dilakukan berdasarkan ketetapan dan acuan perusahaan. Jika terdapat selisih perhitungan dengan transaksi yang terjadi, maka akan dilakukan penyesuaian nilai atau adjustment. Kedua, moving average, yaitu penghitungan nilai persediaan dilakukan dari nilai rata-rata transaksi yang sedang berjalan. Nilai rata-rata transaksi yang dihitung dilakukan pada saat yang sama sehingga ada persediaan masuk atau keluar. Yang ketiga, FIFO, first in, first out. FIFO, perhitungan nilai persediaan dilakukan dengan prinsip persediaan yang masuk terlebih dahulu akan dikeluarkan lebih dahulu pula. Perhitungan dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. FIFO ini dapat diberlakukan untuk stok pakaian. Kita lihat bahwa pakaian modenya selalu berubah-ubah, sehingga apabila terlalu lama disimpan di stok gudang, maka akan tidak sesuai dengan tren yang dibutuhkan oleh calon pelanggan. Maka dari itu, baju atau pakaian yang masuk terlebih dahulu harus dikeluarkan terlebih dahulu pula. Prinsip FIFO ini tepat untuk pakaian maupun alat-alat elektronik, di mana misalnya HP dan lain sebagainya yang sangat mengikuti dengan perkembangan sangat cepat mengikuti dinamika perkembangan teknologi. Yang keempat adalah LIFO, last in last out. LIFO berkebalikan dari FIFO. Pada metode LIFO ini perhitungan nilai persediaan dilakukan dengan prinsip persediaan yang masuk lebih dahulu akan dikeluarkan kemudian. Perhitungan dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi.
LIFO ini dapat diterapkan untuk stok beras. Misalnya, beras memiliki masa kadaluarsa tertentu, di mana saat dia masuk dia akan dikeluarkan kemudian. Lalu contoh yang lain adalah gula. Gula memiliki masa kadaluarsa tertentu sehingga barang tersebut masuk kemudian dikeluarkan dengan periode tertentu juga, agar tidak sesuai dengan masa kadaluarsanya. Nah, demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Terakhir, saya mengutip kutipan dari Lewis Cass yang menyatakan, orang mungkin ragu terhadap apa yang Anda katakan, tetapi mereka akan mempercayai apa yang Anda lakukan. Saya Johan Bimo Sukoco. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti materi-materi kelas logistik berikutnya. Akhir kata, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.